Bagian kelima, berpura-pura bodoh untuk mengelabui orang lain. Ketika kita kuat, bertindaklah lemah. Ketika lemah, bertindaklah kuat. Kutipan dari Sun Tzu dalam bukunya Art of War. Di abad klasik Prancis terdapat seorang tokoh yang terkenal karena cerdiknya dalam berpura-pura bodoh untuk mencapai pengaruh dan kesuksesan. Namanya adalah François ke-6, Duc de la Rochefoucauld, seorang penulis dan filsuf terkenal pada abad ke-17. Kisahnya tentang berpura-pura bodoh menunjukkan bagaimana kecerdikan dalam menjadi senjata untuk mempengaruhi orang lain dan mencapai pengaruh yang berarti. La Rochefoucauld hidup di era ketika politik dan intrik di istana Prancis sangat rumit. Ia menyaksikan bagaimana orang-orang berlomba-lomba untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh dengan berbagai cara. Namun, La Rochefoucauld menyadari bahwa terlalu menonjolkan kecerdasan dan ambisi bisa menjadi bumerang karena akan membuatnya menjadi sasaran orang lain yang mencari kesempatan untuk menjatuhkannya. Dengan bijaksana, La Rochefoucauld memutuskan untuk berpura-pura bodoh dalam lingkungan istana. Ia menyembunyikan kecerdikannya dan berperilaku sebagai seseorang yang tidak ambisius. Dalam berbagai percakapan dan interaksi dengan orang lain, ia memilih untuk mendengarkan dan menyerap informasi tanpa menunjukkan reaksi yang berlebihan atau menyatakan pendapat yang terlalu tajam. Strategi berpura-pura bodoh ini ternyata sangat efektif. Orang-orang di sekitarnya tidak melihat sebagai ancaman atau pesaing. Mereka merasa lebih nyaman berbicara dengan La Rochefoucauld dan menganggapnya sebagai seseorang yang dapat diandalkan dan tidak akan mencari-cari masalah. Namun, di balik sikapnya yang sederhana, La Rochefoucauld terus mengamati dan memahami dinamika politik yang berlangsung di istana. Kepercayaan yang salah tentang La Rochefoucauld sebagai sosok yang bodoh memberinya kebebasan untuk bergerak dengan lebih leluasa. Dengan hati-hati, ia memanfaatkan informasi dan koneksi yang dimilikinya untuk mempengaruhi keputusan-keputusan penting di balik layar. Ia menggunakan kecerdikannya secara strategis dan cerdik untuk membentuk opini dan mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil oleh para pembuat kebijakan di istana. Tentu saja tidak semua orang terjebak oleh pura-puraan La Rochefoucauld. Beberapa orang yang cerdas juga menyadari bahwa di balik sikap sederhananya ada kecerdikan dan kebijaksanaan yang dalam. Namun bagi sebagian besar orang, strategi ini sangat efektif dalam menciptakan kesan yang diinginkan. Kisah tentang berpura-pura bodoh oleh La Rochefoucauld menunjukkan bahwa kecerdikan dapat diandalkan sebagai cara untuk mencapai pengaruh dan kesuksesan. Dalam situasi yang rumit dan penuh intrik, berpura-pura bodoh dapat memberikan keuntungan strategis dan memungkinkan kita untuk bergerak dengan
lebih leluasa. Keberanian untuk menyembunyikan kecerdikan dengan bijaksana dan menggunakan strategi cerdik dalam berinteraksi sosial dapat membawa kita menjadi sosok yang berpengaruh dan berhasil meraih kesuksesan di tengah dunia yang kompleks. Berpura-pura bodoh atau menyembunyikan kecerdasan kita dengan bijaksana adalah strategi yang cerdik dan efektif dalam mencapai pengaruh yang positif. Seperti yang diilustrasikan dalam kisah Francis ke-6, Dui de la Rochefoucauld, berpura-pura bodoh dapat menjadi senjata ampuh untuk mempengaruhi orang lain dan meraih kesuksesan. Namun perlu diingat bahwa berpura-pura bodoh bukanlah tentang menjadi tulus bodoh atau menyembunyikan potensi kita, tetapi lebih tentang bagaimana kita menggunakan kecerdasan dan strategi dengan bijaksana dalam situasi tertentu. Ada beberapa kiat agar kita menjadi berpengaruh melalui berpura-pura bodoh secara cerdik, yakni sebagai berikut. Pertama, kenali saat yang tepat. Kedua, dengarkan lebih banyak. Ketiga, tampil sederhana dan ramah. Keempat, hindari menonjolkan prestasi. Kelima, tetap perhatikan dan amati. Keenam, memanfaatkan informasi dengan bijaksana. Ketujuh, jaga keseimbangan. Kenali saat yang tepat. Berpura-pura bodoh harus dilakukan dengan cepat, tepat, dan pada saat yang sesuai. Identifikasi situasi di mana strategi ini dapat memberikan keuntungan. Misalnya saat berinteraksi dengan orang-orang yang cenderung merasa terancam oleh kecerdasan kita, atau ketika sedang berhadapan dengan situasi politik yang rumit di mana kepura-puraan dapat memberikan kebebasan dalam bergerak. Ketahui kapan harus menampilkan kecerdasan kita dan kapan harus menyembunyikannya untuk mencapai efektif yang diinginkan. Dengarkan lebih baik. Dengarkan lebih banyak. Saat berpura-pura bodoh, dengarkan dengan seksama dan biarkan orang lain berbicara lebih banyak. Dengarkan dengan penuh perhatian dan hindari menunjukkan reaksi atau opini yang terlalu tajam. Dengarkan ketika kita dapat mengumpulkan informasi yang berharga tentang apa yang sedang terjadi di sekitar kita dan tentang kebutuhan dan keinginan orang lain. Tampil sederhana dan ramah. Tampil sederhana dan ramah adalah kunci dalam berpura-pura bodoh. Jangan menunjukkan sikap yang terlalu sombong atau merasa lebih pintar dari orang lain. Justru tunjukkan kebaikan hati dan keterbukaan untuk berhubungan dengan semua orang. Kita ingin orang lain merasa nyaman dan terbuka berbicara dengan kita. Hindari menonjolkan prestasi. Hindari merendahkan atau menonjolkan prestasi kita secara berlebihan. Saat berpura-pura bodoh, hindari berbicara terlalu banyak tentang pencapaian atau prestasi kita yang dapat menarik perhatian dan memicu rasa cemburu atau iri dari orang lain. Biarkan orang lain yang menyikat
prestasi kita dan biarkan mereka terkesan dengan cara mereka tersendiri. Tetap perhatikan dan amati. Meskipun kita berpura-pura bodoh, tetap perhatikan dan amati dengan seksama. Perhatikan interaksi dan dinamika sosial di sekitar kita. Dengan cara ini, kita tetap dapat memahami apa yang sedang terjadi tanpa menunjukkan bahwa kita sangat tahu. Manfaatkan informasi dengan bijaksana. Informasi yang kita kumpulkan melalui berpura-pura bodoh dapat menjadi senjata ampuh untuk mencapai pengaruh. Gunakan informasi ini dengan bijaksana untuk mempengaruhi keputusan dan mendapatkan dukungan dari orang-orang yang penting dalam mencapai tujuan kita. Jaga keseimbangan. Penting untuk tetap menjaga keseimbangan dalam berpura-pura bodoh. Jangan sampai kita terlalu berlebihan sehingga terlihat benar-benar bodoh dan tidak dipercaya. Pilihlah momen-momen yang tepat untuk menunjukkan kecerdasan dan kemampuan kita saat diperlukan. Ingatlah bahwa berpura-pura bodoh bukanlah tentang menipu atau menyembunyikan potensi kita. Ini adalah strategi cerdik untuk mencapai pengaruh dan kesuksesan dengan bijaksana. Tetap jujur dengan diri kita sendiri dan berpikir cerdas tentang bagaimana kita dapat menggunakan kecerdasan dan strategi dengan bijaksana untuk mencapai tujuan kita. Dengan menguasai seni berpura-pura bodoh, kita dapat mencapai kesuksesan yang berarti dan berpengaruh dalam hidup kita dan orang lain di sekitar kita.